Aku semangat. Oke, ketemu lagi dengan saya, Babang tampan idaman paling ganteng sedunia. Kali ini mungkin videonya nggak kayak biasanya. Kita kali ini video unboxing. Unboxingnya juga nggak kayak biasanya. Belum pernah sih unboxing di channel ini. Kali ini kita unboxing ini dia. Nggak ada tulisannya sih, soalnya nih belum dibuka sama sekali. Bentar ya, terlalu penuh. Maklum, soalnya setnya set podcast, bukan set buat unboxing. Ini adalah Gundam, model kit Gundam. Model kit apa? Ini model kitnya Astray Outfriend. Yang ngebikin siapa? Yang ngebikin itu naganya Momoko, Dragon Momoko. Ini bootleg. Yang belum tahu bootleg, jadi Gundam itu kan punyanya Bandai, model kit Gundam. Ini sambil tak buka ya. Model kitnya Gundam itu punyanya Bandai padahal. Cuma karena Bandai itu biasanya harganya ya di atas gitu, ya sesuai aja sih sama kualitasnya. Jadi ada namanya bootleg. Bootleg itu kayak bukan klon sih. Ada bootleg itu kayak klon, ada yang ngebikin. Jadi misalnya modelnya Bandai itu dia klon, terus dia turunin kualitasnya sedikit atau banyak kadang-kadang, lalu jadilah sebuah model kit bootleg. Ada perusahaan yang sering bikin gitu, cuma ini Dragon Momoko itu biasanya dia bikin kalau bootleg itu bagus-bagus. Malah dia biasanya bikin yang Bandai nggak ada ngeluarin, dia bikin bootleg. Dan Dragon Momoko itu kualitasnya nggak kalah lah sama Gundam, sama Bandai. Sama kayak yang lain kayak Supernova. Kalau menurut aku Supernova bagus. Kalau bootleg yang aku suka cuma dua itu, Supernova sama ini Dragon Momoko. Modelnya ini Astray Outfriend. Dia master grade. Master grade itu 1:100. Nggak keluar. Oke, kosong. Kayak biasa. Sekarang kalau bootleg biasanya kotaknya cuma putih polos kayak gini. Soalnya buat ngehindarin kena jebakan, bukan jebakan sih, kena tuntut sama si Bandai. Ini master grade. Yang belum tahu atau baru gabung atau sama sekali nggak tahu Gundam, model kit Gundam. Model kit Gundam itu ada gradingnya, alias ada tingkatan. Belum bukan sih. Ada tingkatan. Mulai yang paling biasa, dia tingkatannya pakai skala dan pakai kerumitan. Yang paling kecil dan paling umum itu namanya high grade atau HG. Kalau HG itu skalanya 1:144. Jadi 1 cm itu sama dengan 1,44 meter ya. Kalau master grade itu skalanya 1:100 dan kerumitannya juga lebih tinggi. Yang 144 itu ada high grade, ada middle grade sekarang yang baru. Kalau yang HG atau high grade itu kecil 1:144, middle grade kecil juga cuma lebih rumit. Cuma saya nggak terlalu suka middle grade soalnya grafiknya ribet pak, susah, kecil-kecil partnya. Kalau ini master grade MG, ini 1:100. Di atasnya lagi itu ada perfect grade. Perfect grade ada 1:72. Tapi yang lebih baru itu ada master grade extreme namanya, 1:100 cuma lebih rumit. Oke, kita buka. Kosong.
nggak ada apa-apanya. Kita cari manual aja langsung ya. Manual untungnya dapat, soalnya ada beberapa model atau perusahaan atau company yang nggak dapat manual kayak gini, dia manualnya bentuk PDF. Ini untungnya dapat. Jadi begini tampilannya, ini Outframe D Astray. Kita buka sedikit, nanti lebih jelasnya ada. Kita pindah kamera. Untuk manual, ya kualitasnya bagus lah, standar lah. Bukan kertas kayak yang kertas APS atau apa. Ini lebih kayak kertas majalah. Manualnya kayaknya oke aja. Ini cuma video unboxing ya, bukan video review. Soalnya belum jadi. Ngebikin kayak gini biasanya kalau aku ada 1 bulan lebih. Soalnya aku ngebikinnya pelan-pelan, nggak speed buat. Jadi pelan-pelan aja, santai gitu, kalau ada waktu dibikin. Oke, manualnya kayaknya nggak ada yang cacat atau apa. Ini belakangnya kelihatan dah, ya kelihatan aja deh. Kita cobain dulu, kita ke part. Entahlah, nanti aja lah waktu. Dan sama ada potongan di ujung, kayaknya itu buah yang dipotong namanya kayaknya. Oh iya bener. Masih kelihatan bacanya sedikit. Ini Astray Outframe D, lalu ada B bar. Kayaknya itu nih yang dipotong dia, sama kayak ini kayaknya. Oke, cuma dapat ini stiker. Ini stiker foil kayak biasa. Ini yang entahlah water slide atau stiker biasa. Nanti kita coba aja lah. Ini kayak gini, lumayan banyak. Let's go. Makan semua. Ini stiker yang tadi. Ini foil stiker yang biasa. Lalu ini manualnya. Mantap. Lalu ini isinya. Model kit itu isinya kayak gini. Jadi kita potong-potong, lalu kita bersihin, lalu kita rakit. Merakitnya ada di manualnya. Contohnya kita buka satu. Ini langkah-langkah di manual, jadi kita ngikutin ini semua sampai jadi. Kalau model yang ini sih nggak terlalu ribet, manualnya juga nggak terlalu panjang. Berapa halaman? 16-15 halaman lah, jadi sedikit aja. Ini partnya kita buka aja satu. Yang mana ya? Coba yang ini aja lah. Ini lengket. Jadi model kitnya ini salah satu contoh partnya. Ini part K1 kayaknya buat kepala. Di sini cuma sampel aja ya, jadi nggak semua saya buka, cuma beberapa bagian aja yang kayaknya unik atau apa gitu, bagus. Yang kuning ini juga biasanya buat kepala, oh bukan, buat badan. Ada antena buat kepala juga. Lalu untuk part yang gede, kita coba buka yang gede. Lagi
Ini aja kayaknya. Dia sudah pakai inner frame, jadi inner frame itu kayak ada rangkanya. Misalnya kayak gini, dalam ini bagian rangka semua, kayak gini. Jadi dia sudah pakai inner frame. Jadi yang kita rakit sebenarnya frame-nya, lalu ditempelin arbor-arbornya. Kita buka satu lagi. Masih pakai polycaps, soalnya tahun berapa, 2018, 17, 18. Jadi ini masih pakai polycaps. Polycapsnya ayo fokus, oke. Polycaps standar. Lalu untuk frame-nya ini coba ambil satu. Belum ada gap kayaknya, tapi nanti kita coba yang putih kali ya. Untuk kualitas kayaknya sih oke-oke aja. Bahannya nggak terlalu lembek, sedang lah, nggak keras-keras banget. Soalnya ada merek bootleg yang lain itu bahannya keras banget, jadi kelihatan banget dia murahnya gitu, kualitasnya emang nggak bagus. Untuk ini sedang, ayo fokus, nggak mau fokus dia. Nah, detailnya kalau mau di pause atau pengen ngeliat lebih jelas, di pause saja bisa. Lalu ada yang bening juga. Bening ini biasanya buat mata, lensa kayak gitu-gitu. Kita kembaliin lagi, kita buka yang putih satu. Mau ngeliat dia sudah ada gap atau enggak. Yang putih ini paling gede kayaknya, plastik yang paling gede. Ada birunya biru banget. Tuh detailnya lumayan bagus, ini buat kaki kayaknya atau pinggang skirt. Detailnya sih mantap. Aduh, kamera nggak mau fokus. Detailnya bagus, lumayan. Kita lihat yang putihnya. Putih ini biasanya pas yang paling banyak selain frame. Oh iya, dapat buat pedang. Ini efek pedang side itu standar lah, nggak ada yang spesial apa-apa. Kita ambil satu, ini kaki deh kayaknya. Untuk molding ya Dragon Momoko biasanya bagus saja. Cuma kalau Dragon Momoko yang dulu itu biasanya sama, agak keras. Cuma untuk detailnya itu bagus, cuma di presisinya aja kurang. Nggak tahu yang ini, aku nggak pernah soalnya yang ini, jadi nggak tahu. Ini detailnya bagus, banyak buat panel lain. Untuk ada yang under gap, ada yang belum. Under gap itu, ini kan ada potongan. Contohnya kita lihat ini mana ya? Kayak gini aja. Misalnya part yang ini kan mesti kita potong dari gapnya, ini namanya. Kan memotongnya 3 biji. Nah kalau under gap itu dia yang sambungannya itu nggak kelihatan, alias ada di bawah. Kelihatan nggak ya? Jadi di selahnya. Jadi kalaupun kita potong itu nggak kelihatan. Beda dengan yang sampingnya ini dia pas di samping. Jadi kalau kita potong itu mesti dibersihin lagi. Oke, sampai di sini aja. Nggak semua terbuka.
soalnya sisanya kurang lebih aja, nanti reviewnya mungkin waktu sudah selesai dibikin. Sampai jumpa.